Laboratorium Diseminasi Wonocolo BPTP Jawa Timur. Episode ini kita akan membahas budidaya jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe memiliki bentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Jahe juga memiliki ciri khas rasanya yang pedas yang disebabkan senyawa zinyeron. Pendengar, saat ini kita telah kehadiran narasumber dari BPTP Jawa Timur, yaitu Ibu Hani, yang akan memberikan penjelasan mengenai budidaya jahe. Selamat datang Bu Hani di podcast Laboratorium Diseminasi Wonocolo BPTP Jawa Timur. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung di podcast Lab di BPTP Jawa Timur. Sebelum kita membahas mengenai budidaya jahe, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis jahe. Seperti yang kita ketahui Ibu, jahe memiliki 3 tipe, yaitu jahe putih, jahe emprit, dan jahe merah. Berdasarkan karakteristik dari ketiga jahe ini, apa saja perbedaan karakteristik dari ketiganya, Bu? Kalau kita merujuk pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitro, terdapat 7 varietas unggul jahe yang terbagi dalam 3 jahe, yaitu jahe putih besar atau JPB, jahe emprit atau jahe putih kecil atau JPK, dan jahe merah atau JM. Karakteristik tersebut memiliki keunggulan tersendiri juga. Misalnya JPB, yaitu varietas Cimanggi 1, ini memiliki potensi produksi yang paling besar dari 3 karakteristik tersebut, yaitu sekitar 17 sampai 37 ton per hektar. Kemudian untuk kadar minyak atsiri yang paling tinggi adalah jahe merah, yaitu varietas Jahira 1 sampai 2, sekitar 2,2 sampai 3,68% kandungan minyak atsirinya. Untuk kandungan pati yang paling tinggi adalah JPK, yaitu varietas Halina 1 sampai 4. Kandungan patinya sekitar 41 sampai 45%. Kemudian untuk rekomendasi penggunaannya pun berbeda-beda, Mbak. Untuk jahe putih besar ini kita rekomkan sebagai produk ekspor dalam bentuk rimpang tua, segar maupun muda untuk asinan. Kemudian sebagai bumbu untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan dan minuman. Sedangkan untuk jahe putih kecil dan jahe merah kita rekomkan sebagai konsumsi rumah tangga, industri obat dan makanan serta minuman. Begitu. Jadi seperti itu pendengar karakteristik dari jahe oleh Ibu narasumber kita. Lalu dengan teknik budidaya yang baik akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dan berproduksi sesuai potensi yang dimiliki oleh varietas yang digunakan. Jadi Ibu, apa saja hal yang perlu kita perhatikan mulai dari pengolahan lahan sampai perawatan dalam budidaya jahe? Jadi begini, untuk memperoleh hasil produksi jahe dengan kualitas yang tinggi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam budidayanya. Yang pertama adalah faktor pengolahan tanah dengan kedalaman 30 sampai 40 cm. Setelah diolah, dibuat bedengan searah lereng untuk lahan miring dan gulutan, atau dengan sistem pris atau parit untuk lahan datar. Kemudian benih ditanam sedalam 5 sampai 7 cm dengan jarak tanam 60 sampai 80 cm kali 40 cm atau 60 kali 40 cm untuk jahe putih besar dan 60 kali 40 cm untuk jahe putih kecil dan jahe merah. Ini disebabkan karena jahe putih besar memiliki ukuran yang lebih besar daripada jahe kecil dan jahe merah. Jangan lupa tunas untuk menghadap ke atas untuk merangsang pertumbuhan. Kemudian penyiangan gulma. Penyiangan hendaknya dilakukan secara hati-hati untuk menghindari pelukan akar atau rimpang karena dapat memudahkan infeksi penyakit tular tanah. Periode kritis gulma jahe adalah umur 3 sampai 6 bulan dan merupakan periode pembentukan rimpang. Sedangkan umur 6 sampai 9 bulan merupakan periode pengisian rimpang. Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal. Biasanya dapat kita lakukan pada umur 1 sampai 1,5 bulan dengan benih cadangan. Faktor berikutnya adalah pembumbunan. Pembumbunan mulai dilakukan pada saat ketika terbentuk rumpun dengan 4 sampai 5 anakan.
Diusahakan rimpang yang terbentuk selalu tertutup tanah agar perkembangan rimpang optimal, karena rimpang yang terbuka akan terhenti pertumbuhannya, sekaligus untuk memelihara drainasenya. Selain hal-hal yang telah Ibu sebutkan di atas tadi, dalam budidaya juga diperlukan pemberian pupuk dengan jenis dan dosis yang sesuai. Rekomendasi pemberian pupuk pada jahe yang dianjurkan dari BPTP seperti apa ya, Bu? Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan, Mbak, karena pemupukan ini memegang peranan penting untuk meningkatkan hasil rimpang. Nah, teknologi pemupukan pada jahe ini yang dianjurkan itu ada dua cara, yaitu budidaya organik dan yang kedua budidaya konvensional. Jadi ada berbagai cara ya, Bu, dalam pemupukannya. Mohon untuk Ibu jelaskan tentang budidaya secara konvensional terlebih dahulu, Bu. Kalau untuk budidaya konvensional ini sama semua caranya, baik untuk itu jahe putih besar, kecil maupun jahe merah. Untuk budidaya konvensional kita menggunakan pupuk kandang sebanyak 20 ton per hektar dan diberikan 2-4 minggu sebelum tanam. Kemudian pupuk kandang yang kedua sebanyak 20 ton per hektar diberikan pada umur 4 bulan. SP36 dan KCL masing-masing 300-400 kg per hektar diberikan pada saat tanam. Kemudian urea 400-600 kg per hektar masing-masing sepertiga dosis diberikan pada umur 1, 2, dan 3 bulan setelah tanam. Lalu kalau untuk budidaya secara organik, pemberian pupuknya seperti apa ya, Bu? Rekomendasi yang dianjurkan dari BPTP. Nah, untuk organik ini kita pisahkan menjadi dua ya, Mbak ya, sesuai dengan varietasnya. Untuk jahe putih besar dan putih kecil ini sama. Nanti yang beda adalah jahe merah. Untuk jahe putih dan besar maupun kecil kita menggunakan kompos 60-80 ton per hektar. Ini untuk 1,2 sampai 2 kg tanaman. Untuk budidaya organik kita bedakan menjadi dua, jahe putih besar dan jahe putih kecil itu sama. Kemudian nanti yang kita bedakan adalah untuk yang jahe merah. Jadi yang pertama untuk jahe putih besar dan kecil ini kita menggunakan kompos sebanyak 60-80 ton per hektar. Ini untuk kebutuhan 1,5 sampai 2 kg per tanaman. Dilakukan pada awal tanam. Kemudian pupuk sisipan kita berikan pada umur 2 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 8 sampai 10 bulan dengan masing-masing dosis 2 sampai 3 kg per tanaman. Atau kita menggunakan kompos sebanyak 10 sampai 40 ton per hektar ditambah dengan 100 sampai 200 kg rock fosfat atau 140 kg per hektar pupuk P-Bio dan zeolit 400 kg per hektar. Nah, kemudian untuk jahe merah kita gunakan pupuk Bekasi sebanyak 10 ton per hektar ditambah pupuk bio sebanyak 140 kg per hektar, kemudian zeolit 400 kg per hektar dan ditambah fosfat alam sebanyak 200 kg per hektar. Atau bisa juga kita menggunakan kompos sebanyak 10-40 ton per hektar ditambah 100-200 kg per hektar rock fosfat atau 140 kg per hektar pupuk P-Bio dan ditambahkan zeolit sebanyak 400 kg per hektar. Jadi masing-masing ada perbedaannya dengan dosis tertentu. Dari penjelasan Bu Hani tadi dapat kita ketahui jika terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan saat melakukan budidaya jahe. Terima kasih Bu Hani yang telah menyempatkan hadir di podcast Laboratorium Diseminasi Wonocolo BPTP Jawa Timur. Terima kasih juga kepada pendengar setia dan jangan lewatkan episode kami lainnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di podcast Laboratorium Diseminasi Wonocolo BPTP Jawa Timur.